Oke. Oke, jadi, kan kita topiknya topik B ya, yaitu gelombang datar pada medium tidak meredam. Nah, di sini kan kita diskusi aja ya, kalau misalnya nanti ada yang mau menambahkan atau gimana boleh aja. Nah, kalau medium tidak meredam itu kan atau lossless itu kan konduktivitasnya itu sama dengan nol ya. Jadi, kalau di nomor satu ini kan, diketahui, medan listriknya tuh 100 cos 2pi kali 10⁸ T dikurang Px arahnya ke AY. Terus, medan magnetnya 0,2 cos 2pi kali 10⁸T dikurang Px arahnya ke AZ. Nah, itu kita cari dulu impedensinya. Nah, impedensi itu kan rumusnya medan listrik dibagi, medan magnet kan. Nah, di sini tuliskan, terus nanti dapat, impedensinya tuh 500. Nah, terus, impedensi itu kan kita bisa juga nyarinya kayak, akar dari mu per E. Nah, mu-nya ini kita, jabarkan jadi mu0 dikali mu R per E0 dikali ER. Nah, mu0 per E0 ini kan 120 pi atau bisa juga nanti 377 gitu kan, dikali, akar dari mu R per R. Nah, tadi kan kita udah dapat impedensinya 500, jadi kita samakan gitu, jadi sama dengan 500. Nah, berarti kan akar dari mu R per R-nya itu sama dengan 50 per 12 pi. Nah, ini tuh persamaan yang pertama. Terus yang kedua, dari persamaan medan listrik dan medan magnet itu kan diketahui kalau konstanta fasanya itu kan, pi ya. Nah, konstanta fasa itu kan kita bisa juga nyarinya, omega akar mu kali E. Nah, ini kita jabarkan, jadi nanti omega per C, dikali mu R per ER. Nah, omeganya kan diketahui di soal itu 2pi kali 10⁸, terus C-nya 3 kali 10⁸, akar dari mu R dikali ER sama dengan tadi kan udah diketahui di soal kalau betanya itu pi, jadi sama dengan pi. Terus didapetin akar dari mu R per R itu sama dengan 3/2. Nah, itu persamaan yang kedua. Terus yang dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu nanti kita bisa mencari nilai mu R dan juga ER-nya. Jadi untuk persamaan 1 itu nanti kita, eee, sederhanakan, jadi mu R-nya itu adalah 2.500 dikali ER per 144 pi kuadrat. Nah, si mu R-nya tadi kita substitusi ke persamaan yang kedua. Jadi mu R-nya kita masukin, jadinya kayak gini 2.500, dikali R kuadrat per 194 pi kuadrat sama dengan 3/2. Nah, ini kita kuadratkan, kita akarkan ya, jadinya ini 50 dikali ER per 12 pi sama dengan 3/2. Nah, nanti dapat, epsilon R-nya itu 1,131. Terus karena R-nya udah dapat, kita tinggal masukin aja ke persamaan kedua. Tinggal dimasukin aja, berarti akar dari mu R dikali 1,131 sama dengan 32, nanti dapat mu R-nya itu 1,99. Jadi, karakteristiknya itu dia, mu R-nya 1,99 dan epsilon R-nya itu 1,131. Gitu. Gimana teman-teman yang Cil lain? mau tanya dong, boleh nggak Cil? Ya? Boleh minta filenya nggak? Oh iya boleh. Biar gampang. Dikirim aja di Zoom bisa kok. Oke, bentar ya. Udah ada kan ya? Oke, kalau dari aku nomor satu kayak gitu sih. Dari teman-teman mungkin ada yang beda atau mungkin ada cara yang lain gitu? Sama. Sama ya? Oke. Terus kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini tuh, Cil. Hah? Langsung nomor 3 aja. Boleh nggak? Nah itu aku nomor 3 sebenarnya agak bingung sih. Kalau kan ini udah dapat ya E sama H-nya. Kalau dari aku ya nomor 3 tuh, ini aku belum bikin sih, cuman aku kepikirannya, jadi kan ini kan udah dapat ya, misal kita yang medan medan listriknya nih.
Nah, itu kan diketahui kalau misalnya T-nya itu kan 1 nanosecond ya. 1 nanosecond berarti 10 pangkat min 9. Nah, berarti T-nya masukin segitu. Nah, kan dia di titik 0,0,0. Berarti X, Y, Z-nya itu diganti sama 0. Berarti masukin Z-nya itu 0. Terus ditambah pi per 6 ini kan 30 derajat. Nah, itu kan kalau misalnya kita hitung 10 cos yang udah kita masukin itu kan medan listriknya kan belum 0 ya. Jadi mungkin harus ditambah sudut yang lain gitu biar hasilnya itu medan listriknya 0 gitu. Kalau dari Amel gimana, Mel? Itu berarti nyari sudut yang theta Z gitu. Apa si ini yang diketahui kan theta X ya? Berarti itu nyari sudut yang lain, bukan ganti sudut theta X ya? Nyari sudut lain, jadi nanti sudutnya jadi 1 gitu loh, Mel. I see, susah banget. Kan kalau seharusnya kan 10 cos supaya hasil medan listriknya 0 itu kan 10 cos 90 kan ya. Nah, sedangkan di sini kan baru ini 30 derajat nih, pi per 6 tuh 30 derajat. Terus 0,2 pi kemarin berapa ya? Ya pokoknya itulah, terus baru nanti kita tambahin sudut berapa lagi supaya nanti si medan listriknya itu 0. Berarti itu cuma nambah sudut doang kan? Ya, kalau aku sih kepikirannya gitu. Soalnya dia bilangnya kan pada T segini medan listriknya 0, dia bilang kayak gitu. Terus kita disuruh cari persamaannya. Itu berarti kan misalnya kan cos 90 kan pi per 2. Terus yang di dalam cosnya itu kan 0,2 pi tambah 1/6 pi tambah tetanya yang kita cari itu kan. Iya, Berarti tinggal dikurang-kurangnya aja gitu. iya. Berarti pi-nya itu berapa ya? Kalau 0,2 pi itu pi per 5 kan ya? Pi per 5. Terus 30 yang tadi pi per 6. Empat per 30 bukan? Bentar. Oke. Ini kan apa? 100 pi per 7,5 bukan? Ya. Hah, berapa? Pi per 7,5. 7,5 per 7,5 bentar 1 dibagi 7,5 dikali 180. Ah iya sama. Iya kan? Nah, kan dia bisa yang 90, bisa yang 270 kan ya. Terus berarti itu si derajatnya itu kan 24 derajat kan? Iya. 24 derajatnya itu AZ terhadap Z atau terhadap apa sih? Terhadap Z ya berarti? Terhadap yang pi per 6 itu ditambahin pi per 7,5 langsung. Oh, jadi sudutnya tuh nambah sendiri gitu. Iya. Jadi nanti si medan listriknya tuh persamaannya yang real time tuh 10 cos 2 pi kali 10 pangkat 8 T dikurangi 4 pi per 3 Z ditambah pi per 6 ditambah 1/7,5 pi. Iya. Kalau aku sih mikirnya gitu. Oke. Oke. Kalau yang lain mungkin ada jawaban yang lain mungkin. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya udah bahas yang 2 aja, Cil. Bahas nomor 2.
Oke. Mel tadi udah nulis kan Mel yang nomor 3? Nggak nulis sih, nyoret-nyoret doang. Oh, nyoret-nyoret ya. Oke. Ya udah aku jelasin yang nomor 2 dulu ya. Jadi kan nomor 2 ini kan diketahui mediumnya itu 4 epsilon 0, mu 0. Habis itu frekuensinya 100 MHz, merambatnya ke sumbu Z positif. Kemudian amplitudonya 10 dengan sudut pi per 6 dengan arah AX. Kemudian tentukan persamaan medan listrik dan medan magnetnya dalam bentuk real time dan fasor. Nah, ini kan udah diketahui F-nya itu 10 pangkat 8 Hz, maka omeganya itu 2pi kali 10 pangkat 8. Kemudian kita cari konstanta fasanya dengan rumus omega C akar dari mu R kali ER. Tinggal dimasukin aja, omeganya 2pi kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 8 akar dari, nah di sini kan mu 0-nya 1 ya. Terus mu R-nya itu 4. Berarti ini kan akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2 berarti tinggal 4pi per 3. Terus kita cari impedensi intrinstiknya itu 120pi akar dari mu R per ER sama dengan 120pi akar 1 per 4, dapatnya 60pi. Terus untuk medan listrik, di sini kan kalau medan listrik itu rumusnya amplitudonya terus cos omega T dikurang beta Z gitu. Nah, ini kan amplitudonya tadi udah diketahui bahwa 10 dengan sudut pi per 6. Ya udah di sini kita tulis 10 dengan sudut pi per 6 cos tadi omeganya 2pi dikali 10 pangkat 8T dikurang betanya adalah 4pi per 3 Z. Nah, kenapa di sini minus? Karena kan tadi dia bilangnya ke arah sumbu Z positif. Jadi kalau positif di sininya tuh minus gitu. Terus dengan arah AX. Satuannya V per M. Nah, yang sudutnya ini tuh kita bisa masukin ke dalam si cosnya. Jadi kita bisa tulis 10 cos 2pi kali 10 pangkat 8T kurang 4pi per 3Z ditambah pi per 6. Pi per 6-nya kalau mau diganti 30 derajat juga boleh gitu. Terus untuk medan magnetnya, kalau medan magnet itu kan E per impedensinya ya. Jadi 10 kan E-nya 10. Terus impedensinya tadi 60V. Jadi 10 per 60V cos sama kayak yang di atas. Kayak gitu. Tapi di sini arahnya ke AY. Terus untuk E-nya yang fasor, di sini tuh kita bisa tulis 10 EJ pangkat. Tadi kan sudutnya, ini kan pi per 6 tuh 30 derajat ya. Berarti EJ 30 derajat dikali E minus J, ini tuh beta Z-nya. Jadi kan betanya tadi minus 4 per 3 ya. Jadi berarti minus J 4 per 3 Z. Terus kita bisa sederhanakan, jadi J-nya kita keluarin. Terus di sini J dalam kurung min 4 per 3Z ditambah 30 derajat. Terus untuk yang H juga sama kayak gitu, tapi di sini amplitudonya itu 10 per 60V. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Bisa ulang yang bagian terakhir nggak? Yang ini, yang medan E. listrik sama magnet yang pasar yang itu. Oke. Ini kan kita fasor ini kan kita lihatnya dari real time-nya ya. Nah, di real time-nya itu kan misalnya persamaan yang di atas ini. Kan persamaan yang di atas ini tuh 10 dengan sudut pi per 6. Pi per 6 ini kita kan 30 derajat ya, 180 dibagi 6 itu kan 30 derajat. Nah, itu kita tulisnya 10 E pangkat J 30 derajat. Dikali, nah yang cos 2pi kali 10 pangkat 8T kurang 4pi per 3Z itu, kalau dia ke fasor jadinya E pangkat minus J per 4pi per 3Z. Nah, di sini kan sebenarnya E pangkat minus J beta Z. Nah, betanya kan 4pi per 3. Makanya di sini betanya kita ganti 4pi per 3Z. Nah, yang di atas ini tuh kita bisa sederhanakan. Jadi si J-nya kita keluarin. Jadi 10 dikali E dalam kurungnya E pangkat J. J-nya kita keluarin kan. Jadi minus 4pi per 3Z ditambah 30 derajat. Kayak gitu. Nah, untuk yang medan
Medan magnet itu kan rumusnya medan listrik dibagi impedansinya. Nah, di sini tuh medan listriknya kan 10, terus medan impedansinya 60. Jadi ya udah berarti 10/60 V. Terus yang untuk pangkatnya sama aja kayak yang di atas, kayak gitu. Terus arahnya ke arah I. Jadi jangan lupa diperhatiin kayak arah AX, AY, AZ-nya gitu. Kalau misalnya AX, AY, AZ-nya itu, misal AX-nya positif, AY-nya negatif, maka AZ-nya gimana, gitu-gitu. Jangan sampai lupa diperhatiin. Itu yang pakai 3 jari itu bukan sih? Iya, yang pakai 3 jari. Oke. 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 Amel mau ngejelasin yang nomor 3 lagi nggak, Mel? Boleh, tapi pakai cara aku sendiri. Soalnya tadi aku lihat ternyata sama jawabannya. Oke. Oke, bentar. Ya, Mel. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, tadi kan si Cila kan bilangnya suruh nyari sudut tambahan gitu kan. Nah, aku tuh nyobanya itu nyari sudutnya sendiri. Jadi nanti kita kosongin dulu sudutnya. Kan 0, 0, 0 kan tadi diketahuinya. Nah, itu kita masukin si E-nya 0, si T-nya itu 10/9, si θ-nya kita kosongin dulu, terus masukinlah, 0 kan cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat kan pi/2. Terus ini 10-nya kan kita coret, soalnya kan nanti dibagikan sama dengan hilang gitulah ya. Terus kita masuk ke sini, cos-nya kan jadi 0,2 pi plus θ. Nah, kita cari θ-nya, itu kan setengah pi kan 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,3 pi sama dengan 54 derajat. Nah, kok misalnya tadi caranya Cila kan, kita kan nyari sudut baru. Nah, si sudut barunya itu sebenarnya itu 24 derajat. Nah, 24 derajat ditambah 30 derajat kan 54 derajat. Jadi sebenarnya sama aja kok misalnya emang kayak gitu caranya. Terus kita masukin ke persamaan yang kayak tadi Cila ajarin gitu. Kayaknya salah di real time-nya sini aku. Itu aja sih. Ada yang mau ditambahin nggak? Gimana guys? Oh benar. Dari Cila gimana? Dari aku sama sih kayak gitu. Itu cuma gini doang kan, nggak nyari. Kalau ini kan terhadap X gitu, nggak nyari yang terhadap Z, Y gitu kan enggak kan? Enggak. Oke, diulang ya guys. Ini kan kita diketahui kalau di T sama dengan 1 nanosecond itu tuh di tempatnya tuh 0,0, terus E-nya tuh sama dengan 0. Nah, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu kita dapat dari si nomor 2 ini. Soalnya kan sama. Nah, tapi θ-nya kita kosongin dulu. Kita cari θ-nya. Nah, kan tadi kan jawabannya 0. 0 sama dengan 10 cos 2 pi kali 10/8 kali si T-nya kan kita udah tahu 1 nanosecond itu 10/9 second, kita masukin. Terus ini kan tadi Z-nya kan 0 tuh, di sini kan 0. Nah, 0 sama dengan 0 kita ilangin terus plus θ-nya. Nah, si 0 kan itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, terus ini 10-nya kita ilangin, kita langsung masuk ke belakangnya, itu kan 0,2 pi, ini kan dihitung. Terus tambah θ-nya. Nah, kita ambil yang di dalam si derajat-derajatnya doang, 90 derajat kan pi/2.
Nah, terus min 0,2 plus tetanya. Kita cari tetanya. Itu kan berarti dia pindah ruas 0,5 pi dikurangi 0,2 pi sama dengan 0,3 pi sama dengan 54 derajat. Nangkep nggak? Oke, yang lain gimana? Yuk, yang lain gimana? Tadi itu Yang tetanya beda lain. sendiri kan? Nggak pindah ruas? Iya, nggak pindah ruas. Ya, lanjut. Nah, Lanjut, udah masukin ke rumusnya. Yang rumusnya kan kayak begini. Salah. Yang ini. Nah, tadi kan si tetanya kita udah ketahui, tetanya kan 54, jadi dimasukin sama dengan ini 10 pi cos 2 pi 10 pangkat 8 t min 4 per 3 pi plus 54. Nah, terus kita bagi di real time. Yang tadi katanya Cila itu 10 kali E pangkat C 4 per 3 pi ditambah 54 derajat. Iya kan? Kayaknya. Terus buat yang si medan magnetnya, kita bagi 60 pi, soalnya si ininya 60 pi, terus jadinya kan 10 bagi 60, jadi 1/6 pi, terus belakangnya sama ke atasnya, cuma beda di arahnya doang. Bener kan? Apa salah? Tadi 1/6 pi dari mana? 1/6 pi itu kan dari 10 dibagi 60 pi. Guys, ayo tinggal soal, ada yang mau tanyain nggak guys? Stop sharing. oke, gimana yang lain? Mungkin ada yang masih ragu, ada yang bingung. Kita diskusi. Paling kalau misalkan nentuin arah itu yang pakai P kali E kali H kan ya? Iya, betul. Nentuinnya gimana semisal gitu? Misalkan Z-nya positif atau X-nya positif, ada itu pasti kayak coret-coretannya gitu. Kalau aku sih lebih pakai ini, kaidah tangan kanan sih. Yang itu ya, telunjuk sama jempol. Iya. Jadi jempolnya itu si medan listrik, 4 jarinya itu si medan magnet, nah telapaknya itu yang vektor pointing atau P-nya gitu. Aku sih lebih mudahnya kayak gitu. Atau yang pakai apa kayak arah jarum jam itu juga boleh, tapi bebas sih kalau tergantung orang. Oke deh. Jadi kamu yang telunjuk apa, Cil? Yang jempol itu medan listrik. Yang 4 jari itu medan magnet. Terus yang telapaknya itu ini yang P-nya. Oke, thank you. Oke. Pokoknya kalau di yang apa, kan kita tidak meredam ya. Kalau tidak meredam itu berarti konduktivitasnya itu sama dengan 0 gitu. Oke. Thank you. Oke. 3 menit lagi. Ntar tuh kita ngejelasin 3 soal gitu.
Bebas nggak sih? Atau gimana? Ya bebas mau soal atau mau ngejelasin materinya juga boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup sih. Ya udah, kalau gitu aku stop recording ya. Oke.